Allahumma labbaik, ya Tuhan, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Itulah ucapan yang selalu terdengar ketika rombongan berbagai bangsa berada dalam perjalanan menuju kota Makkah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Sebagai kelompok terbang terakhir dari Indonesia yang memasuki kota Makkah pada musim haji tahun 1998 itu, saya pun membaca kalimat talbiyah yang berisi jawaban kepada panggilan Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Menurut kisahnya, setelah Nabi Ibrahim dahulu kala selesai merenovasi Ka'bah, Tuhan memerintahkan Nabi Allah itu memanggil manusia datang beramai-ramai melaksanakan ibadah haji di Baitullah tersebut. Itu sebabnya melakukan ibadah haji sering juga disebut sebagai memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Ketika masih menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Gubernur Jakarta, Majen TNI Suryadi Sudirja, setiap tahun memberi kami jatah berhaji untuk beberapa orang. Jatah itu saya bagikan kepada seniman-seniman yang berminat menunaikan ibadah haji. Beberapa teman bertanya, Anda sendiri kapan berhaji? Mengapa jatah itu satu pun tidak Anda manfaatkan? Jawab saya, jatah dari gubernur ini adalah amanah, tidak sepantasnya saya manfaatkan sendiri. Lagi pula waktu itu memang belum muncul keinginan dalam diri untuk berhaji. Mungkin panggilan Nabi Ibrahim belum menyentuh hati saya. Tapi suatu hari awal reformasi 1998, saya jumpa Prof. Jimli Asidiki di kantor Wakil Presiden. Jimli tadinya memang staf Wapres, tapi karena Wapresnya Dr. B.J. Habibie waktu itu sudah jadi Presiden, maka Jimli dari kantor Wapres menjadi pembantu Presiden yang duduk di Istana Merdeka. Anda sudah haji? Belum, tanyanya kepada saya. Belum, jawab saya. Kalau berminat, kita memerlukan tenaga untuk membantu Amirul Hajj, lanjut Jimli. Dengan fasilitas kelas 1, saya tidak lagi punya alasan menampik kesempatan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, bersama Amirul Hajj yang juga Menteri Penerangan, Letjen TNI Muhammad Yunus Yusfiah, saya berangkat ke Makkah. Satu pesawat dengan kami adalah Jenderal TNI Hartono, Kiai Haji Abdur Rashid Abdullah Syafi, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Dr. Umar Shihab, Sopan Sopian, Prof. Bahtiar Ali, dan sejumlah selebriti lainnya. Kami memulai perjalanan dalam pakaian ihram di Jeddah. Dan selama perjalanan terus-menerus membaca talbiyah, labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, ini saya datang memenuhi panggilan-Mu. Meski ini acara berhaji pertama bagi saya, Makkah bukanlah kota yang asing. Beberapa bulan sebelum musim haji, yakni sejak 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun itu, saya dan istri berada di Makkah sebagai jamaah umrah. Pada beberapa Ramadan sebelumnya juga kami umrah dan berlebaran di Makkah. Karena itu, saya lebih tahu jalan-jalan di dalam dan di sekitar Masjidil Haram tinimbang kebanyakan penunjuk jalan yang terdiri dari mahasiswa kita yang umumnya datang dari Kairo. Ratusan mahasiswa memang dipekerjakan khusus untuk meladeni para jamaah haji Indonesia yang jumlahnya sekitar 200.000 orang. Rombongan kami mendapat pemodokan di daerah Aziziyah, di luar kota Makkah, dekat ke Mina, tempat lempar jumrah. Selain melakukan ibadah, saya juga ikut sibuk mengikuti inspeksi Amirul Hajj ke berbagai pemodokan dan kantor-kantor yang mengurus para jamaah. Yang saya ingat dari rangkaian inspeksi itu adalah kunjungan pemodokan jamaah Sulawesi Selatan. Tahu Yunus berasal dari Sidenreng Rapang, mereka sangat gembira. Mereka menyebut diri sebagai Haji Coklat, sebab mereka pada umumnya memang pemilik kebun coklat. Pada masa Krismon itu mereka mendapat rezeki nomplok akibat perbedaan kurs yang mendadak mencolok antara rupiah dan dolar. Biji coklat mereka ekspor, dan yang mereka terima adalah dolar Amerika pada saat nilai rupiah terpuruk. Sebagai orang yang diperbantukan kepada Amirul Hajj, saya mengambil prakarsa membuat catatan-catatan dari inspeksi Jenderal Yunus Yusfiah.
Catatan-catatan itu kemudian menjadi bahan untuk membuat laporan perjalanan haji kepada pemerintah. Pokoknya, tanpa surat pengangkatan saya telah menjalankan fungsi sekretaris pimpinan perjalanan haji. Karena semua berjalan lancar, tidak ada hal khusus yang masuk laporan perjalanan. Sebagai seorang yang berhaji setelah berkali-kali melakukan ibadah umrah, meski tetap mempunyai perasaan tertentu setiap memasuki Masjidil Haram dan melakukan tawaf di seputar Ka'bah, saya tidak lagi excited seperti ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram pada 1978, yakni ketika saya untuk pertama kalinya mengadakan umrah. Pengalaman ini penting saya catat karena kebanyakan jamaah yang terinjak-injak dan tertabrak-tabrak adalah mereka yang ketika melihat dan mendekati Ka'bah excited luar biasa sehingga layaknya orang terpukau. Akibatnya banyak di antara mereka yang menjadi korban injakan dan himpitan jamaah yang juga tidak kurang excited. Jamaah Indonesia pada umumnya berbadan kecil, dan karena itu dengan mudah dilabrak oleh jamaah dari Afrika yang bangun tubuhnya besar-besar atau terhimpit oleh jamaah Turki yang selalu berjalan cepat sembari bergandengan tangan. Meski dari awal diingatkan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan tenaga fisik yang tangguh, kesulitan badaniah tetap saja bisa dikurangi seandainya para jamaah tidak terlalu excited sehingga semua pengorbanan, termasuk jatuh sakit bahkan meninggal di tanah suci mungkin dapat dihindarkan. Repotnya memang banyak juga jamaah, terutama yang sudah sepuh, berharap meninggal di tanah suci. Lucunya kalau ada di antara mereka yang sakit, mereka berdoa juga agar diberi kesehatan dan umur panjang untuk kembali berkumpul bersama keluarganya di Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman, seandainya memungkinkan, maka saya ingin menganjurkan kepada para calon jamaah untuk sebaiknya melakukan ibadah umrah dulu sebelum menjalankan ibadah haji. Pada masa umrah, kesempatan beribadah di sekitar Ka'bah tersedia lebih banyak sehingga pada waktu haji, ibadah di sekitar Ka'bah dilakukan semestinya saja, sepanjang memenuhi syarat untuk menjadi haji. Kesempatan beribadah di dalam masjid lebih terbatas pada umrah Ramadan. Soalnya pada bulan suci itu, pusat seluruh kegiatan berada di Masjidil Haram dan tidak ada pembatasan atau jatah seperti pada musim haji. Penduduk Saudi, misalnya, pada musim haji hanya mereka yang kebagian jatah yang boleh berhaji. Sisanya harus menjauh dari kegiatan ibadah haji. Tapi pada umrah Ramadan, semua boleh ikut tanpa pembatasan. Maka selain jamaah Saudi dan dari negara-negara Timur Tengah, jamaah dari Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara semua secara bersama memenuhi Makkah. Puncak keramaian di kota Makkah sebenarnya adalah pada bulan Ramadan, bukan di musim haji. Oleh sebab itu, kalau ingin beribadah yang agak tenang di Masjidil Haram, terutama bagi para pemula, buat sementara hindarilah Makkah pada musim umrah Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir bulan suci. Pada masa akhir Ramadan itu, sewa kamar hotel juga jauh lebih mahal dibanding sewa kamar pada musim haji. Teman-teman saya, terutama para seniman dan para wartawan, pada umumnya menulis sejumlah laporan dan renungan tentang berhaji setelah pulang ke tanah air. Dua buku yang terkenal mengenai perjalanan ke Tanah Suci itu adalah Mendapat Panggilan Nabi Ibrahim yang ditulis Haji Rosihan Anwar dan Orang Jawa Naik Haji, karya Haji Danarto. Saya tidak punya pengalaman istimewa, apalagi yang mistis, yang menarik untuk ditulis selama berhaji, mungkin karena saya sudah berkali-kali umrah sebelum akhirnya berhaji. Tapi ada satu kejadian kecil yang mungkin lebih disebabkan oleh faktor kelalaian atau kebetulan saja. Tapi siapa tahu bisa juga tergolong pengalaman mistis kecil-kecilan. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Aziziyah pada hari-hari terakhir kami di Tanah Suci, mobil yang kami tumpangi tak kunjung menemukan belokan ke tujuan, sehingga kita berjalan terus. "Wah, ada yang tidak beres ini," kata seorang jamaah.
Jangan-jangan ada di antara para jamaah melakukan pelanggaran aturan berhaji, kata yang lainnya. Cepat saja saya memeriksa tas tangan yang saya manfaatkan membawa batu-batu untuk melempar jumrah beberapa malam sebelumnya. Batu-batu itu kami kumpulkan di Musdalifah, dan tidak boleh dibawa keluar dari kawasan pelemparan jumrah. Ternyata di dalam tas saya masih tertinggal sebuah batu kecil. Saya tunjukkan kepada Kiai Mustafa Bisri. "Ah, ini dia soalnya," kata Kiai dari Rembang itu. Setelah batu saya lemparkan keluar mobil, tiba-tiba saja sopir menemukan putaran dan dengan segera kami tiba di penginapan di Aziziyah. "Nah, itulah misteri yang Anda cari," kata Mustafa Bisri kepada saya sembari tersenyum. Sejak berada di Makkah, saya memang banyak berdiskusi dengan Kiai Mustafa Bisri yang juga pemimpin pondok pesantren Raudatut Talibin di Rembang. Kiai Mustafa juga seorang penyair dan pelukis. Saya bicara kepadanya tentang misteri yang dialami banyak orang selama melakukan ibadah haji atau umrah. Saya dengar cerita tentang Prof. Harsha Bahtiar yang melihat ayahnya ikut tawaf memutari Ka'bah. Padahal waktu itu sang ayah sudah lama meninggal. Di kemudian hari juga saya dengar cerita pengalaman pribadi Jenderal Safri Samsudin yang melihat almarhum Sarwo Edi bertawaf bersama rombongan Safri dan Jenderal Pramono Edi Wibowo, putra Sarwo Edi. "Itu babelu ngikuti lu, kata Safri kepada Pramono Edi Wibowo sembari bertawaf. Saya inginkan pengalaman mistis. Tapi ternyata hanya kebagian batu kecil yang mengganggu perjalanan kami dari Masjidil Haram ke Aziziyah. Berlainan dengan cerita banyak orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan ibadah haji, saya alhamdulillah menjalani proses dengan lancar. Ketika pada malam hari mencari di Musdalifah, saya tiba-tiba merasa seperti anak kecil mencari buah mangga yang jatuh di halaman selepas angin ribut. Saya tertawa sendiri, terasa sangat nikmat, dan ketika kami melontarkan jumrah dengan batu-batu dari Musdalifah, kami selalu mendapatkan tempat melontar dalam keadaan yang tidak terlalu ramai. Mungkin karena tidak menemukan misteri dan karena sudah sering ke Makkah, tidak banyak renungan yang bisa saya tulis. Karena itu sebagai wartawan dan ilmuwan sosial, saya lebih tertarik mencatat hal-hal empiris yang saya alami dalam berhaji dan pada berbagai kunjungan ke Tanah Suci yang terletak dalam negara Arab Saudi serta kawasan seputarnya. Ketika untuk pertama kalinya saya ke Arab Saudi, sepulang dari Yerusalem dan Kairo tahun 1978, negara itu secara fisik belum semaju dan sekaya sekarang. Airport masih yang lama dan kuno. Lingkungan Masjidil Haram belum sebesar dan secantik sekarang. Halaman yang terbentang luas di seputar masjid waktu itu masih bagian dari pasar yang mengingatkan saya pada pasar di samping bioskop Grand di Kramat, Jakarta, pada awal tahun 60-an. Waktu itu kalau kita berbelanja masih lazim berhadapan dengan pedagang yang berkebangsaan Saudi. Kini keadaan sudah berubah hampir 100%. Orang Saudi yang makin kaya tidak lagi bekerja di toko milik mereka. Sekarang warga negara Saudi mempercayakan uang mereka yang bekerja. Semua toko di Saudi adalah milik bangsa Arab Saudi, tapi di semua pusat perdagangan itu yang bekerja bukan orang Saudi. Di Makkah dan Madinah, Tanah Haram, yang bekerja adalah orang-orang Islam dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Yaman, selain dari Asia Tengah, Asia Selatan serta sedikit dari Indonesia. Sedangkan di Jeddah, orang Filipina yang umumnya beragama Katolik, kecuali bangsa Moro yang berasal dari Filipina Selatan, memainkan peran pengelola toko, di samping orang Mesir dan Indonesia. Mengenai hal ini, saya teringat Ali Akbar Nafis, pengarang cerita pendek terkenal dari Sumatera Barat. Suatu kali Nafis naik haji dan pulang menulis catatan perjalanannya. Salah satu yang dikisahkannya adalah pengalaman yang kurang memuaskan yang dialaminya ketika bersantap di sebuah restoran cepat saji. Komentarnya, mana ada orang Arab yang pintar masak.
Rupanya karena yang mengelola restoran berhidung mancung, maka dianggap saja orang Arab oleh Nafis. Kemungkinan yang mengelola restoran adalah orang Turki, India, Bangladesh, atau orang Pakistan. Yang pasti bukan orang Saudi. Para pekerja pendatang ini semua kemungkinan besar berhidung mancung dan berbahasa Arab bagus karena mereka sudah lama bekerja dan bolak-balik ke Arab Saudi. Jadi, disimpulkan saja sebagai orang Arab oleh Nafis. Bahasa Arab tak terdengar lagi sehubungan dengan pengalaman dan kesimpulan Nafis yang keliru itu. Saya ingin melengkapi cerita dengan mengisahkan pengalaman perjalanan saya ke Abu Dhabi, Dubai, dan Doha, kota-kota penting Jazirah Arab di sekitar Teluk Parsi. Di hampir semua pertokoan dan perkantoran di kota-kota tersebut, bahasa Arab nyaris tidak terdengar lagi. Yang Anda dengar di berbagai pusat perbelanjaan di negara-negara Teluk Kaya itu adalah bahasa Inggris dengan berbagai aksen. Yang paling menonjol adalah aksen India dan Filipina. Melihat penduduk asli juga jarang. Mereka tinggal di villa-villa mewah di luar kota dengan sejumlah pelayan yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Negara-negara kecil kaya raya itu memang dijalankan oleh orang-orang asing yang bekerja di sana tanpa keluarga. Kalau mereka diizinkan membawa keluarga dan lalu beranak pinak di situ, dalam waktu singkat negara-negara itu akan diambil alih orang asing, terutama mereka yang berasal dari anak benua India. Arab Saudi juga tidak mengizinkan para pekerja tamu membawa keluarga. Inilah antara lain penjelasan bagi kemungkinan terjadinya perkosaan. Biasanya yang jadi sasaran adalah para tenaga kerja wanita dari Indonesia yang jumlahnya di kawasan itu mungkin sekitar 2 juta orang. Akibat kekayaan berlimpah yang dinikmati oleh para elit kerajaan dan penduduk asli yang berjumlah kecil, mereka memang tidak perlu lagi bekerja. Semua pekerjaan dibebankan kepada orang asing. Dari pelayan rumah, tukang masak, tukang kebun, sopir, penjaga toko, sampai manajer perusahaan, semua orang asing. Pekerjaan yang masih tersisa bagi penduduk asli adalah menikmati hidup dengan dana tak terbatas. Mereka hidup dari pesta ke pesta, kata seorang penjaga toko asal Indonesia di Dubai kepada saya beberapa tahun silam. Dan pada pesta-pesta itu selalu terhidang makanan-makanan enak yang tentu saja memerlukan gerak badan untuk mencerna kalori dan kolesterol yang mengawal hidangan-hidangan lezat tersebut. Nah, di sini pula soalnya. Kebanyakan mereka sudah gemuk dan karena itu malas bergerak. Akibatnya, persentase tinggi di kalangan mereka kabarnya menderita diabetes dan jantung koroner. Selain menikmati pesta dengan makanan berkolesterol, mereka juga menghabiskan waktu berwisata ke Eropa dan Amerika. Tidak tanggung-tanggung, perjalanan jauh itu juga menyertakan para pembantu mereka. Di Eropa saya sering melihat pembantu dari Indonesia berjalan, sembari menggendong anak majikan, mengikuti bos mereka yang sedang berbelanja di butik-butik mahal. Yang saya alami di Praha adalah larinya seorang pembantu Indonesia dari rumah Dubes Kuwait. Kami memang bertetangga dengan Dubes Kuwait, tapi karena pembantu mereka tidak boleh keluar, kami tidak tahu ada warga negara kita di sana. Pak Dubes itu punya istri 2, dan bergantian datang ke Praha. Entah apa pasal, terjadi cekcok dengan salah satu istri Dubes, sang pembantu melarikan diri. Barulah waktu itu Dubes Kuwait melaporkan persoalannya lewat telepon ke KBRI. Lebih gila lagi, Pak Dubes itu menyerahkan kopi paspor TKW yang melarikan diri kepada saya pada resepsi Hari Kemerdekaan Prancis. Ini suatu yang amat tidak sopan dalam pergaulan diplomatik. TKW itu akhirnya kami temukan juga. Dia mendapat perlindungan suatu lembaga swadaya masyarakat LSM yang sedang berusaha mendapatkan suaka politik kepada TKW tersebut. Ini menimbulkan komplikasi serius, sebab hidup mereka itu tidak terancam di Indonesia. Kami mengingatkan pemerintah Ceko agar jangan sampai memberi suaka. Sejak peristiwa pelarian TKW itu,
hubungan saya dengan Dubes Kuwait menjadi buruk dan tidak pernah membaik sampai saya pulang. Saya selalu menghindarinya pada setiap acara diplomatik yang kami hadiri bersama. Membawa para TKW Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri tujuan semula jelas melanggar aturan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Tapi kejadian demikian sudah terjadi sejak saya masih mahasiswa di Ohio pada tahun 80-an, dan tampaknya berlangsung sampai kini. Di Ohio dulu pada suatu malam saya mendapat telepon dari pejabat hubungan internasional Ohio State University OSU, yang menyampaikan adanya TKW Indonesia yang jatuh sakit, sementara majikannya sedang berada di Arab Saudi. Rupanya sang majikan pulang dan meninggalkan pembantunya menjaga rumah sendirian, padahal TKW itu tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tidak bisa dan tidak berani campur tangan. Ada soal hukum dalam soal ini. Hubungi saja Konsulat Jenderal Indonesia di New York, kata saya. Bagian hubungan internasional OSU menghubungi saya karena saya warga negara Indonesia tersenior di kota Columbus waktu itu. Para TKW kita mungkin saja mereka perlakukan dengan baik, tapi tetap saja mereka memandang pekerja dari Indonesia itu sebagai komoditas yang telah mereka beli dan boleh dibawa dan dipekerjakan di mana saja. Yang juga tidak kurang aneh bagi saya yang sebagai wartawan sudah berkeliling di sebagian besar negara Timur Tengah adalah kenyataan bahwa sulit menemukan toilet umum yang bersih di sana. Suatu kali di Amman, Yordania, saya membaca sebuah kolom dalam koran berbahasa Inggris terbitan setempat. Kolom tersebut membahas betapa sulitnya menemukan toilet umum yang bersih di Yordania dan negara-negara Arab lainnya. Sang penulis melihat fenomena itu sebagai gejala tidak adanya tanggung jawab publik kepada lingkungannya. Kesimpulan sang kolumnis, inilah akibat sistem politik yang tidak mempercayai rakyat. Semua diatur pemerintah, hingga orang banyak terbiasa menyerahkan semua urusan kepada yang memerintah, termasuk urusan menjaga kebersihan toilet umum. Karena pemerintah sendiri juga tidak punya perhatian kepada urusan toilet umum, maka joroklah toilet umum tersebut. Setiap mengadakan ibadah umrah yang meliputi perjalanan ziarah ke makam Rasulullah Muhammad di Madinah, saya selalu menderita karena harus menahan buang air kecil hampir sepanjang perjalanan. Kecuali di masjid, semua toilet umum di tempat perhentian bus dalam keadaan sangat jorok. Setiap itu pula saya teringat kolom yang pernah saya baca di Amman bertahun-tahun silam. Semua sudah diurus pemerintah, dan di Arab Saudi, soal biaya kawin juga diurus kerajaan, sehingga penduduk tidak perlu menunda perkawinan karena belum mendapatkan apartemen, seperti di Mesir. Tapi, toilet umum luput dari perhatian kerajaan. Akibatnya, toilet jorok amat gampang ditemukan di mana-mana. Memang toilet jorok yang bertebaran sepanjang jalan antara Makkah Madinah dan Jeddah Madinah kebanyakan meladeni para jamaah haji dan umrah, yang sebagian besar datang dari negara yang masih berperadaban rendah. Tapi, pemerintah Saudi mestinya bisa saja mengontrak cleaning service untuk mengurus kebersihan toilet-toilet tersebut. Bukankah hampir semua pekerjaan di negara itu juga sudah dikontrakkan kepada orang asing? Aneh, bahwa dalam soal kebersihan, kecuali kebersihan masjid, pemerintah Arab Saudi, penjaga dua kota suci dan dikaruniai kekayaan berlimpah oleh Allah, sama sekali tidak punya gagasan, apalagi usaha mengatasi kejorokan toilet umum tersebut. Seandainya saya kenal Menteri Agama Indonesia, saya ingin menyarankan kepada Bapak Menteri supaya mengusulkan ke pemerintah Saudi menyewa saja perusahaan cleaning service dari Indonesia untuk mengurus kebersihan toilet-toilet umum di Saudi, terutama pada wilayah yang dipergunakan untuk meladeni tamu Allah, para jamaah haji dan umrah. Kenyataan bahwa Indonesia mengirim jamaah haji terbesar ke Saudi saya kira menempatkan Menteri Agama Indonesia pada posisi yang berkepentingan untuk meminta perhatian pemerintah Saudi agar melayani dengan baik para jamaah dari Indonesia tersebut. Termasuk menyediakan toilet yang bersih. Kalau perlu,
secara teratur ditarik sumbangan wajib dari tiap jamaah untuk membiayai pembersihan toilet jorok yang bertebaran antara Jeddah Madinah dan Makkah Madinah. Tapi kalau jamaah juga ikut mengurusi kebersihan toilet umum di Arab Saudi, buat apa pula limpahan rezeki minyak yang dianugerahkan Allah kepada Arab Saudi. Untuk mempermudah proses jual beli puluhan tahun silam, ketika saya masih di Parepare, pada bulan Ramadan kami anak-anak suka berkumpul di masjid menanti waktu buka puasa. Kesibukan kami biasanya menghabiskan waktu dengan ngobrol apa saja. Suatu kali topik pembicaraan adalah kota Makkah. Narasumber utamanya adalah Haji Idris, anak sebaya kami, putra Imam Masjid Jami Parepare. Setahun sebelumnya Idris melaksanakan ibadah haji bersama keluarganya. Cerita yang paling menarik adalah mengenai ombak Sailon, bom Banaselong dalam bahasa Bugis, dan petunjuk arah dalam bahasa Indonesia di seputar kota Makkah. Waktu itu jamaah haji masih melakukan perjalanan laut yang biasanya menghabiskan waktu sekitar hampir sebulan untuk mencapai Jeddah. Menurut cerita Idris, ombak yang paling ganas yang mereka alami dalam perjalanan adalah yang melanda kapal mereka sebelum dan sesudah mampir di pelabuhan Sri Lanka untuk mengambil air. Maka cerita mengenai bom Banaselong adalah cerita yang diketahui luas di kalangan masyarakat Parepare, terutama bagi mereka yang sudah dari Makkah atau baru berniat menunaikan ibadah haji. Sekarang, ketika orang berhaji lewat udara, cerita bom Banaselong tentulah sudah menjadi cerita yang tidak terdengar lagi. Yang juga menarik dari cerita Haji Idris adalah mengenai petunjuk arah di Makkah yang juga menggunakan bahasa Indonesia. Kami para remaja, yang tentu saja masih kurang memiliki informasi, gampang terkagum-kagum pada fenomena tersebut. Komentar kami, hebat betul orang sana, mereka ngerti bahasa Indonesia. Yang waktu itu tidak kita sadari adalah bahwa Indonesia adalah negara yang memang paling banyak mengirimkan jamaah ke Tanah Suci. Untuk itu penerangan dan petunjuk arah perlu dibuat dalam bahasa para jamaah terbesar. Dan karena di Tanah Suci banyak penetap yang berasal dari Indonesia, maka apa sulitnya membuat petunjuk jalan dalam bahasa Indonesia. Kelak ketika saya sempat umrah dan kemudian berhaji, petunjuk jalan dalam lebih banyak bahasa bisa dengan mudah ditemukan di berbagai tempat di Makkah dan Madinah. Para jamaah memang datang dari hampir seluruh penjuru dunia. Pada perjalanan pertama dan kedua saya ke Tanah Suci, saya masih selalu berusaha berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan para pedagang. Mula-mula saya heran ketika mereka meladeni saya dalam bahasa Indonesia. Makin sering saya berkunjung ke Makkah, Madinah, dan Jeddah, makin sadar saya betapa luasnya penggunaan bahasa Indonesia di Tanah Suci. Seorang teman yang mukim lama di Jeddah menjelaskan, jamaah dari Indonesia bukan cuma jumlahnya paling besar, tapi juga terkenal paling royal berbelanja. Godaan berbelanja di Jeddah memang tidak mudah dilawan. Barang asal impor Saudi memang hanya memproduksi kurma, sedikit madu, dan minyak bumi, asli dan relatif murah karena bebas pajak. Saya teringat ibu dan bapak saya yang berhaji pada tahun 1966 yang pulang dengan sejumlah permadani dan panci-panci. Permadani serta panci-panci itu kemudian dipinjamkan kepada keluarga dan tetangga yang mengadakan pesta atau syukuran. Waktu itu di Parepare perusahaan catering belum lagi dikenal. Untuk makin mempermudah proses jual beli, para pemilik toko di Arab Saudi sejak beberapa tahun lalu mulai mempekerjakan orang Indonesia yang khusus datang atau didatangkan dari Indonesia sebagai pelayan toko. Hal demikian sebenarnya bukan fenomena baru. Ketika orang Jepang mulai melanglang buana sebagai turis tatkala kemakmuran mereka memungkinkan sejak tahun 60-an, berbagai toko-toko penting di New York, Paris, Roma, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong juga mendatangkan orang-orang Jepang untuk melayani para turis-turis tersebut. Orang Jepang punya tradisi membawa oleh-oleh dari perjalanan untuk para senior mereka di kantor atau di pabrik.
Jadi, mereka harus berbelanja. Dan mereka tentu merasa senang belanja dengan diladeni bangsa mereka sendiri. Karena turis Indonesia juga banyak yang ke Paris tahun-tahun terakhir ini, dan tentu saja suka belanja, sudah ada pula toko di Paris yang mempekerjakan pramuniaga orang Indonesia. Penerbangan internasional, seperti kita ketahui, sudah lama mempekerjakan berbagai bangsa sebagai pramugara dan pramugari. Sehubungan dengan soal bahasa ini, saya lalu teringat bagaimana di balik kita selalu bisa jumpa penduduk setempat yang secara sederhana mengerti bahasa Inggris, Jepang, atau Belanda. Ini tentu akibat dari banyaknya turis asing menyerbu Bali. Konon sekarang bahasa Cina juga berangsur populer di Bali karena turis dari Tiongkok dan Taiwan makin banyak. Di Dubai lain lagi bahasanya. Karena orang kaya dari bekas Uni Soviet suka berbelanja di Dubai yang tidak memungut pajak, bahasa Rusia makin banyak dipergunakan di pasar dan pusat pertokoan negara Teluk itu. Maka kalau Anda ke pusat perbelanjaan di Dubai, jangan heran menyaksikan banyaknya informasi dalam bahasa Rusia yang ditempelkan di pintu-pintu toko atau tempat umum lainnya. Para pelayan toko memang melayani konsumennya dengan bahasa Rusia. Pengalaman dengan fenomena hubungan antara keperluan perdagangan dan penyebaran bahasa di berbagai tempat itu mendorong saya untuk berkesimpulan bahwa bahasa, juga sekolah, selalu mengikuti perkembangan pasar dan keperluan dagang. Pada tahun 1979, saya berangkat sekolah ke Amerika. 3 tahun kemudian saya pulang menengok orang tua di Sulawesi Selatan. Hal baru yang sebelumnya tidak saya saksikan adalah munculnya toko-toko yang menjual komputer pribadi di berbagai tempat. Tidak lama kemudian mulai bermunculan kursus-kursus komputer. Selang beberapa tahun berlalu sekolah tinggi ilmu komputer juga bermunculan di hampir setiap kota besar. Kesimpulan saya, bahasa dan sekolah mengikuti pasar. Kalau pasarnya memerlukan bahasa Indonesia, maka bahasa itu dengan segera berkembang di sekitar pasar. Kalau pasar memerlukan keahlian tertentu, sekolah yang mendidik para calon ahli untuk keperluan itu pasti juga akan muncul. Fenomena ini juga menjelaskan muncul dan berkembangnya bisnis meladeni jamaah umrah dan haji ONH+. Yang mahu umrah terus bertambah, dan yang sanggup dan bersedia membayar pelayanan haji dan umrah yang lebih eksklusif juga makin tersedia. Ada permintaan, maka datanglah penawaran. Kembali ke Makkah, ada 2 pengamatan penting yang selalu menarik perhatian saya setiap berada di sana. Pertama, adanya macam-macam variasi sholat para jamaah. Saya tekankan variasi karena pada dasarnya semua mengikuti aturan baku yang dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia. Tapi variasi dalam melaksanakan yang baku itulah yang saya lihat. Ketika soal itu saya bicarakan dengan seorang kiai pembimbing jamaah, penjelasannya adalah variasi bersumber pada perbedaan mazhab. Saya sendiri mengamati jamaah Indonesia dan saya lalu berkesimpulan bahwa faktor budaya lokal asal mereka juga punya pengaruh. Faktor budaya lokal ini sudah mulai menjadi perhatian saya ketika untuk pertama kalinya saya tiba di Solo pada tahun 1960. Pengaruh budaya lokal dalam menjalankan ajaran Islam sangat terasa di Jawa. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memang ada 2 variasi Islam, santri dan abangan. Kedua penganutnya mengaku Islam, dan mereka memang Islam. Yang merasa abangan kadangkala menyebut diri mereka sebagai Islam Jawa. Pengaruh budaya lokal kepada aliran abangan ini jauh lebih kuat dibanding dengan pengaruh terhadap praktik beragama mereka yang tergolong santri. Para ahli antropologi melihat abangan melestarikan banyak sisa tradisi agama masa lalu sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa. Dalam politik Indonesia, kesadaran akan adanya dikotomi itu muncul setelah ahli antropologi Amerika, Clifford Geertz, mengadakan penelitian di kota kecil Pare, Jawa Timur. Hasil penelitian Geertz itu bisa dibaca dalam bukunya The Religion of Java.
Dikotomi abangan santri adalah hal yang khas Jawa Tengah Jawa Timur. Di beberapa tempat hubungan keduanya sangat antagonistis, terutama sebelum tragedi Gestapo 1965. Kaum abangan dulu menganggap diri lebih Jawa, lebih pribumi daripada mereka yang santri. Penjelasan bagi adanya dua aliran itu di Jawa, dan tidak ada di daerah lain, adalah karena penetrasi agama Hindu dan Buddha yang mendalam di dua bagian Pulau Jawa sebelum Islam diperkenalkan. Berbeda dengan penyebaran agama tertentu di bagian lain muka bumi yang dilakukan dengan memerangi bahkan membasmi agama penduduk sebelumnya, Islam datang ke Jawa secara damai. Dalam beberapa hal mengakomodasi, paling banter memberi tafsiran baru terhadap tradisi lama dan praktik agama yang masih hidup dalam masyarakat. Sejak Orde Baru, di Jawa Tengah terlihat adanya fenomena makin mendekatnya abangan dan santri. Ada beberapa faktor, menurut pengamatan saya, yang menjadi penyebab. Pertama, Islam politik makin meredup dalam kancah perpolitikan nasional. Itu berarti ancaman negara Islam, yang dulu amat ditakuti oleh orang abangan, kini berangsur menghilang. Kedua, gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Nurholis Majid dan kemudian juga oleh Abdurrahman Wahid oleh para kaum abangan dipandang sebagai menunjukkan wajah damai Islam. Nurholis dan Gus Dur memperjuangkan masyarakat Islam, bukan negara Islam. Kalau Indonesia menjadi negara Islam, kaum abangan cemas mereka akan dipaksa beribadah seperti praktik beragama kaum santri. Satu catatan menarik mengenai soal abangan santri ini dalam hubungannya dengan politik pada masa awal Orde Baru. Ketika militer mengkampanyekan Golkar sebagai kendaraan utama bagi peran politik ABRI, kaum santri pada umumnya masih berada dalam kubu partai-partai Islam. Ketika itu orang-orang abangan sudah duduk manis dalam Golkar. Maka muncullah kesimpulan bahwa Islam adalah musuh Golkar. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kesimpulan demikian waktu itu memang tidak terlalu mudah dibantah. Tapi, jalan berpikir demikian sama sekali tidak bisa dipakai di luar Jawa. Hasil pemilu menunjukkan bahwa daerah-daerah yang pada pemilu tahun 1955 dikuasai oleh Partai Islam Masyumi, pada pemilu-pemilu Orde Baru hampir semuanya dikuasai Golkar. Artinya, di luar Jawa yang meramaikan Golkar adalah justru orang-orang Islam, yang budayanya sama dengan budaya santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa dikotomi santri abangan itu memang khas Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Hal kedua yang saya perhatikan setiap saya ke Makkah adalah pembangunan yang tidak selesai-selesainya di sekitar Ka'bah. Jamaah makin banyak, ruang terbatas. Hotel-hotel kecil, dan tentu saja bertarif murah, yang berada di sekitar Masjidil Haram pada dibongkar untuk membuka ruang pelebaran halaman masjid dan juga pembangunan hotel-hotel mewah yang bertingkat tinggi. Sudah jelas ada keterbatasan ruang bagi pengembangan masjid dan hotel-hotel tersebut, sementara sulit mengurangi jamaah yang makin bertambah. Jamaah Indonesia saja sekarang sudah terpaksa harus antre beberapa tahun sebelum mendapat kesempatan berangkat haji. Melihat fenomena itu, terpikir oleh saya perlunya pemerintah Saudi memikirkan kemungkinan membangun kota penampungan haji dan jamaah umrah di luar kota Makkah. Kalau kota penampungan itu dibangun, maka para jamaah nantinya tidak perlu lagi ditempatkan pada hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram. Ruang sekeliling Masjidil Haram itu dimanfaatkan saja untuk memperlebar rumah Allah tersebut. Untuk mempermudah jamaah mencapai Baitullah dari kota penampungan di luar kota, sebaiknya dibangun metro dari kota penampungan jamaah langsung ke bawah Masjidil Haram. Perluasan seperti ini sudah sangat mendesak agar jamaah bisa beribadah dengan tenang dan tidak terpaksa sujud di atas bokong jamaah di hadapannya, sebagai yang sering saya alami di Masjidil Haram dan di halamannya. Terutama pada saat umrah Ramadan, yang keluar dari saku Jenderal Wiranto. Ketika Jakarta terbakar pada tanggal 14 Mei tahun 1998,
saya sedang berada di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Bersama dengan beberapa pimpinan ABRI dan sejumlah kecil kaum cendekiawan, antara lain Dr. Nurholis Majid, Ep Saifullah, Dr. Indria Samego, dan Prof. Dr. Rias Rashid, kami diajak berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia hari-hari itu. Diskusi tidak bisa dilanjutkan karena telepon genggam Letnan Jenderal TNI Hari Sabarno, Ketua Fraksi ABRI di MPR, terus-menerus berdering mengabarkan makin meluasnya kebakaran yang melanda Jakarta. Huru-hara sebenarnya sudah bermula secara terbatas sehari sebelumnya. Tak lama setelah 4 korban penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti dimakamkan. Setelah Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf Sospol yang jadi tuan rumah rapat itu, meninggalkan sidang secara mendadak, kami semua sepakat mengakhiri pertemuan. Agenda kami berikutnya adalah masuk kembali ke Jakarta. Ternyata tidak mudah. Huru-hara sudah mendekati 2 pintu tol di pinggir timur Jakarta yang harus kami lewati untuk masuk kota. Hanya dengan susah payah, melewati jalan-jalan tikus dari arah Bekasi, akhirnya bisa tiba di rumah kami yang terletak di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selanjutnya, saya hanya sanggup mengikuti berita terbakarnya Jakarta lewat sejumlah saluran televisi. Waktu itu, saya sudah sekitar 50 tahun menetap di Jakarta dan mengalami semua huru-hara yang pernah melanda Jakarta sejak menetap di ibu kota. Huru-hara yang akhirnya menjatuhkan Soeharto ini memang paling luar biasa seru dan mengerikan. Kebakaran dan penjarahan melanda semua penjuru dan kematian ratusan manusia tak terelakkan. Saya kira ini adalah ledakan kemarahan yang sudah terpendam bertahun-tahun sehingga tidak lagi mudah menuding siapa pencetusnya, siapa yang menunggangi, dan apa targetnya. Sebelum meninggalkan Mabes ABRI, seorang laksamana dengan cemas mendekati saya, bertanya mengenai bagaimana menghubungi para pimpinan mahasiswa. Tidak ada lagi tokoh mahasiswa seperti zaman dulu ketika terjadi pergolakan melawan rezim Orde Lama. Organisasi mahasiswa telah diporak-porandakan oleh pemerintah, khususnya pada masa Daud Jusuf menjadi Menteri Pendidikan. Yang ada sekarang adalah sejumlah grup studi yang entah siapa pemimpinnya dan di mana alamatnya. Begitu saya menjelaskan kepada perwira tinggi yang mungkin seorang dari kantor Sospol atau intelijen. Saya sedang bertamu di rumah Letnan Jenderal TNI Muhammad Yunus Yusfia ketika berita terbunuhnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti masuk lewat telepon genggam saya. Yang menelepon adalah sutradara film Khairul Umam, teman lama yang seorang anggota keluarganya adalah mahasiswa yang tewas sore hari itu. Terbunuhnya 4 mahasiswa itu mengingatkan saya pada tewasnya Arif Rahman Hakim di depan Istana Merdeka pada hari-hari demonstrasi 1966. Entah Arif terkena peluru nyasar dari pasukan Cakrabirawa yang mengawal istana atau peluru dari senjata mereka yang merencanakan penciptaan seorang martir, tidak pernah jelas sampai hari ini. Yang jelas hari tertembaknya seorang mahasiswa itu adalah titik berangkat jatuhnya Presiden Soekarno. Secara spontan, setelah menerima berita kematian mahasiswa Trisakti itu saya berkata kepada Jenderal Yunus, kita sedang berada pada hari-hari terakhir rezim Orde Baru. Presiden Soeharto berada di Kairo tatkala huru-hara itu terjadi. Bahkan, sebelum Presiden mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menjelang subuh tanggal 15 Mei tidak seorang pun di antara kami yang masih yakin rezim Orde Baru akan bertahan. Tapi, bagaimana akan berakhirnya rezim yang berkuasa paling lama dalam sejarah modern Indonesia itu? Tekanan terus meningkat agar Soeharto mundur secepatnya. Di jalanan maupun di gedung DPR MPR, suara tuntutan itu makin nyaring. Menjelang tanggal 20 Mei, Amin Rais, tokoh terpenting gerakan reformasi dan tuntutan penurunan Soeharto waktu itu,
mengumumkan agar pada tanggal 20 Mei seluruh rakyat membanjiri lapangan Monumen Nasional untuk secara bersama meneriakkan agar Soeharto mundur. Aparat keamanan mempunyai alasan kuat ketika memutuskan mencegah pengumpulan massa di Monas. Yang ditakutkan oleh para petinggi militer, massa akan merangsek ke mana-mana. Padahal, di sekitar Monas terletak sejumlah gedung vital, Istana Kepresidenan, Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Telkom, Studio Pusat RRI, Bursa Efek, dan sejumlah kantor kementerian lainnya. Untuk mencegah berkumpulnya massa itulah, militer memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, berbagai kendaraan militer lainnya, serta barikade kawat berduri. Dan tentu saja disertai sejumlah besar prajurit siap tempur. Amin Rais akhirnya memang membatalkan rencana pengumpulan massa itu. Tapi, tentara tidak ingin mengambil risiko, dan Monas tetap ditutup dari segala penjuru. Dalam keadaan tertutup itulah saya mendapat telepon dari Staf Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk hadir pada tanggal 20 Mei pukul 19 dalam sebuah rapat di Gedung Urip Sumoharjo di Kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Merdeka Barat. Mobil saya hanya bisa mengantar sampai ke Tugu Tani di Menteng Raya sebab di sanalah garis perbatasan terletak. Dari sana saya masuk ke wilayah Monas, melewati barikade, dengan mobil militer yang dikendarai oleh Mayor Beni, seorang staf kantor kepala staf sosial politik yang memang ditugaskan menjemput saya di perbatasan. Monas sepi, jalan-jalan lengang, dan yang bergerak hanya beberapa kendaraan militer. Penyeberangan ke dalam wilayah Monas yang terjaga ketat mengingatkan saya pada pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur yang saya alami pertama kali pada musim semi tahun 1970. Ketika memasuki ruang rapat, sudah lebih dulu hadir sejumlah perwira tinggi ABRI, antara lain Letjen TNI Hari Sabarno, dan tim dari Universitas Indonesia pimpinan Rektor UI. Mantan dosen saya di UI dulu, seorang ahli hukum tata negara, Harun Al-Rashid, juga Prof. Zen Umar Purba SH, teman sekantor di majalah Tempo dulu, menjadi bagian dari tim UI. Di samping itu juga sudah hadir Prof. Dr. Riyaas Rashid dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah. Saya memilih duduk di samping Riyaas Rashid. Acara pertama adalah makan malam dengan menu nasi gudeg dalam kotak. Kami tampaknya melewatkan waktu dengan makan untuk menunggu datangnya Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Ketika Panglima ABRI itu datang, rapat lantas dimulai. Bambang Yudhoyono bertindak sebagai pemimpin rapat. Kalau Soeharto mundur, bagaimana sebaiknya cara mundurnya? Itulah agenda rapat. Harun Al-Rashid menjelaskan, berdasarkan pasal 8 UUD 45, kalau presiden mundur atau tidak lagi dimungkinkan menjalankan tugasnya, maka wakil presiden yang akan mengambil alih. Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan. Bambang Yudhoyono meneruskan rapat. Pembicaraan selanjutnya dipicu oleh pernyataan Hari Sabarno. Setuju dengan pelaksanaan pasal 8 UUD 45, Sabarno meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie untuk tampil menggantikan Soeharto. Pada titik itu, saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto, yang sebelum Gestapo hampir tidak dikenal publik, cukup berwibawa menggantikan Soekarno. Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pimpinan ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Soeharto. Mantan Pangkostrat itu lalu menjadi yakin maju menggantikan Soekarno. Apakah sekarang pimpinan ABRI tidak bisa menyelamatkan negara dan konstitusi dengan cara mendukung proses peralihan kekuasaan secara konstitusional? Itu pertanyaan saya secara berbisik kepada Riyaas Rashid. Kata Riyaas, Anda bicara saja, sampaikan gagasan Anda itu. Saya mengacungkan tangan minta bicara.
Bambang Yudhoyono mempersilahkan. Gagasan itu saya kemukakan. Karena sifatnya hanya saran untuk dipertimbangkan, dan karena tidak menimbulkan debat, rapat bisa dengan segera diakhiri dan kami pulang dengan masing-masing dihantar sampai ke perbatasan tempat kendaraan-kendaraan kami menunggu. Beberapa hari kemudian, saya mendapat informasi bahwa ketika kami masih rapat di Merdeka Barat itu, Presiden Soeharto memerintahkan ajudannya memanggil Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, dan Sekretaris Negara Saadillah Mursyid. Saadillah Mursyid diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Soeharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie. Keesokan harinya di Istana Kepresidenan, seperti sudah diketahui, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan yang didudukinya selama hampir 32 tahun. Dan Habibie langsung disumpah sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Pada mulanya tidak jelas bagi kami para peserta rapat malam itu apakah Jenderal Wiranto meninggalkan kami karena dipanggil oleh Soeharto atau karena kemauan sendiri untuk menyampaikan saran-saran berdasarkan rekomendasi rapat kami mengenai bagaimana sebaiknya cara Pak Harto mundur. Untuk jelasnya mengenai apa sebenarnya yang terjadi malam itu, berikut ini penuturan Wiranto kepada saya pada tanggal 12 Januari tahun 2012 di Jakarta. Ketika rapat masih berlangsung saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal Subagio, Kasat waktu itu dan Majen Endriartono Sutarto, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres. Sebelum masuk ruangan Pak Harto, saya diberitahu ajudan bahwa Pak Habibie, Wakil Presiden, baru saja juga diterima Pak Harto. Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya. Pertama, beliau menyatakan akan mundur besok pagi. Kedua, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1988. Yang berisi pengangkatan saya menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Ini adalah sebuah impres yang berinduk pada ketetapan TAP MPR nomor 5 tahun 1988, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis. Langkah khusus itu adalah menerbitkan impres untuk mengangkat seorang perwira tinggi menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut. Badan baru itu sebenarnya, sesuai dengan petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam 2 pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru tersebut sebagai semacam Kopkamtib. Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, "Siap, laksanakan." Malam itu keadaannya lain sama sekali. Penyerahan impres diantar dengan ucapan, "Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak." Sebelum menyerahkan instruksi itu, kepada Pak Harto saya sempat menyampaikan posisi ABRI terhadap beliau. Saya sampaikan bahwa posisi politik beliau sudah sangat lemah. Kendati demikian, ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah. Saat itu, pemerintahan Pak Harto meski sudah amat lemah, tapi tetap masih sah karena dukungan MPR belum dicabut. Komentar Pak Harto singkat, "Saya tidak ingin rakyat jadi korban. Kalau instruksi itu saya gunakan, saya dan ABRI terpaksa berhadapan dengan mahasiswa yang sudah sejak lama dan di berbagai kota telah bergolak. Saya juga akan mendapat cap sebagai pemimpin rezim militer." Itulah yang ada dalam pikiran saya dalam perjalanan dari Cendana ke Merdeka Barat, kantor Kemhan sekarang. Di Merdeka Barat menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. Berapa mahasiswa yang akan jadi korban kalau ABRI mengambil alih kekuasaan? Sekitar 200 hingga 250 kata seorang jenderal dari staf Panglima. Sejurus kemudian Kepala Staf Sospol, SBY minta keputusan. Panglima akan mengambil alih kekuasaan. Jawab saya tegas, "Tidak,
besok kita bersama-sama akan menghantarkan pergantian presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional. Saya lalu menitipkan beberapa poin dan minta staf menyiapkan sebuah pernyataan Panglima. Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY yang dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang. Lidl menjelang subuh yang tidak kurang menarik adalah cerita Harmoko, Ketua DPR MPR waktu itu. Menurut mantan pemimpin redaksi harian Pos Kota itu, beberapa saat sebelum pukul 23, ajudan Presiden menelepon Ketua DPR MPR untuk menyampaikan pesan bahwa pimpinan Dewan akan diterima Presiden di Istana pukul 9 keesokan harinya. Harmoko segera menghubungi Wakil Presiden B.J. Habibie untuk melaporkan rencana pertemuan tersebut. Tapi kata Habibie, dia besok pagi akan dilantik sebagai pengganti Soeharto. Menjelang subuh, saya dibangunkan oleh Prof. William Lidl dari Columbus, Ohio. Lewat sambungan telepon internasional, Lidl bertanya, "Salim, apakah Soeharto betul mundur? Di sini sudah tersiar berita Pak Harto pagi ini akan mengundurkan diri." Waktu di Amerika bagian timur menunjukkan pukul 4 sore hari. Antara Columbus, Ohio terletak di Amerika bagian timur, memang ada jarak waktu 12 jam dengan Jakarta. Mereka berada di belakang kita. Untuk lebih yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya langsung menelepon Bambang Yudhoyono. "Betul, Mas, Pak Harto mundur pagi ini," kata jenderal yang kini lebih dikenal sebagai SBY. Katanya lagi, "Mas, nanti perhatikan yang keluar dari saku Pak Wiranto. Itu gagasan Mas Salim pada rapat semalam." Singkat cerita, setelah Prof. Dr. B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, Panglima ABRI Jenderal Wiranto mendekati mikrofon sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. ABRI mendukung proses pengalihan kekuasaan secara konstitusional, kata Wiranto sesuai yang tertulis pada kertas yang dipegangnya. Rupanya SBY memberitahu Wiranto sumber gagasan dukungan ABRI kepada proses pergantian kepemimpinan nasional itu. Beberapa hari kemudian, di Dewan Kesenian Jakarta, kantor saya waktu itu, telepon genggam saya berdering. Jenderal Wiranto di ujung sana. "Terima kasih gagasannya. Tapi saya digebuki dari kiri kanan," kata Wiranto. Jawab saya dengan cepat, "Lebih baik Anda digebuki sekarang daripada anak buah Anda kocar-kacir kalau tidak ada arahan yang jelas mengenai bagaimana harus bersikap terhadap pergantian presiden." Kronik reformasi lapisan ozon bocor. Saya baru saja selesai sembahyang subuh ketika telepon berdering di rumah Wakil Dubes Nazarudin Nasution, di Maryland. "Dari Panglima ABRI," kata Ida Ismail Nasution, istri Wakil Dubes, ketika mengulurkan telepon kepada saya. Saya, istri, dan anak memang sedang menjadi tamu Wakil Dubes selama kunjungan beberapa hari kami ke Washington DC. Pada Juni tahun 1998 itu, kami dalam perjalanan dari Kanada menghadiri sebuah seminar tentang Indonesia untuk akhirnya ke Washington ikut dalam sebuah seminar Bank Dunia. Udara musim panas hari-hari itu betul-betul menyengat. Tapi lebih dari itu, lapisan ozon juga bocor hingga kita dinasihatkan jangan berada langsung di bawah sinar matahari. Yang sesungguhnya lebih mengerikan bagi kami yang berasal dari Indonesia adalah melorotnya nilai mata uang rupiah ke tingkat 17.000 per $1. Luar biasa. Akibatnya, kami tidak belanja oleh-oleh apapun sebagaimana kebiasaan kami setiap ke Amerika. Uang dolar kami simpan baik-baik dan bawa utuh balik ke Jakarta. Berita penting dari Jakarta pagi itu adalah tawaran buat saya menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apakah saya bersedia menjadi anggota MPR sebagai wakil golongan cendekiawan? Jawab saya, kalau itu berguna, mengapa tidak?
Masa kerjanya hanya 9 bulan, artinya akan berakhir pada saat MPR baru hasil pemilu pertama pasca Orde Baru terbentuk. Syarat saya cuma satu, harus duduk dalam badan pekerja. Kalau tidak, maka saya akan jadi penggembira saja dan cuma menjadi penting kalau ada pemungutan suara pada sidang pleno. Beberapa hari setelah tiba kembali di Jakarta, kami dilantik oleh Harmoko, ketua lembaga negara tersebut waktu itu. Bersama saya juga dilantik Dr. Hariman Siregar, Fahri Hamzah, Eep Saifullah, dan beberapa teman aktivis lainnya. Saya memilih bergabung ke fraksi Golkar dan langsung sibuk sebagai anggota badan pekerja yang mempersiapkan materi sidang umum. Sebagai anggota MPR untuk waktu singkat, hasil kerja yang boleh saya banggakan hanya 2. Sayalah orang pertama yang mencetuskan gagasan dan mengusulkan dalam badan pekerja untuk membuat ketetapan yang membatasi masa jabatan seorang presiden, 2 kali masa jabatan saja. Usul ini mendapatkan sambutan teman-teman lainnya dan kemudian menjadi sebuah ketetapan TAP MPR. Tapi di kemudian hari TAP itu ternyata dianggap keliru. Menurut mantan guru tata negara saya di Universitas Indonesia, Harun Al-Rashid, hal yang demikian itu membatasi masa jabatan presiden, harus diatur lewat amandemen Undang-Undang Dasar, bukan lewat TAP MPR. Pada sidang badan pekerja dan kemudian sidang paripurna, trauma terhadap kekuasaan Soeharto, berkuasa tak putus-putusnya selama 32 tahun, membuat kami semua tidak lagi mampu berpikir legalistik. Pokoknya tempa saja besi ketika masih panas. Jangan kejadian lagi ada presiden yang berkuasa berkepanjangan. 2 masa jabatan cukup. Kedengarannya sungguh bagaikan kampanye keluarga berencana, 2 anak cukup. Sebenarnya gagasan membatasi masa jabatan presiden itu secara terbuka sudah disuarakan Dr. Suryadi, Ketua Partai Demokrasi Indonesia dalam kampanyenya menjelang pemilihan umum tahun 1993. Presiden Soeharto menganggap gagasan Suryadi sebagai usaha pengebirian UUD 45. Akibatnya fatal bagi karir politik ketua PDI itu. Kesempatan membicarakan masa jabatan presiden itu barulah tersedia pada masa reformasi, yakni setelah Soeharto tidak lagi berkuasa. Kesempatan itulah yang saya manfaatkan. Untuk mengerti kebanggaan saya yang satunya, diperlukan cerita yang sedikit agak panjang. Kira-kira begini cerita pendeknya. Sekarang tidak banyak lagi yang ingat nama-nama ruangan dalam gedung DPR MPR pada zaman Orde Baru. Yang jelas semua menggunakan bahasa Sanskerta yang amat sulit bahkan untuk lidah orang Jawa, apalagi mereka yang datang dari seberang. Sekarang hampir tidak ada lagi yang ingat nama-nama yang sulit itu. Saya sendiri jelas sudah lupa juga. Saking sulitnya, Ismail Metarem, pemimpin Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan salah seorang pimpinan MPR waktu itu, dalam sebuah pidatonya, menyebut nama ruang rapat utama itu sebagai ruang Kartasasmita. Seperti kita ketahui, Kartasasmita adalah nama keluarga Ginanjar, seorang tokoh politik terkemuka waktu itu. Tentu saja tawa para anggota membahana memenuhi ruangan rapat paripurna. Ini mengilhami saya mengusulkan perubahan dan penyederhanaan nama ruang-ruang rapat di Gedung Wakil Rakyat itu. Atas kesepakatan dan dukungan sejumlah anggota, saya membuat naskah petisi perubahan nama ruangan, menjadi penanda tangan pertama, juga pengedar petisi kepada para anggota MPR. Terkumpul lebih 300 tanda tangan. Naskah petisi yang sudah didukung sejumlah tanda tangan itu saya antarkan sendiri ke kantor Sekjen MPR. Tidak beberapa lama kemudian ruangan-ruangan di gedung itu berganti nama menjadi Ruang Nusantara. Semua Nusantara, dengan nomor urut yang membedakan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Ketika mengedarkan petisi itu, seorang teman mengingatkan saya agar berhati-hati jangan sampai teman-teman kami yang orang Jawa tersinggung.
Tapi kemudian terbukti bahwa satu-satunya orang Jawa yang tidak bersedia mendukung petisi hanya Letjen TNI Agus Wijoyo, pimpinan fraksi ABRI waktu itu. Itu pun saya kira bukan karena Agus orang Jawa. Mengingat bahwa Agus Wijoyo terkenal sebagai seorang jenderal pemikir, tidak menandatangani petisi, saya kira karena dia punya alasan tersendiri yang hingga ini tetap sulit saya tebak. Tapi Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, mantan Kasat, bahkan menandatangani sambil berkata, "Saya yang orang Jawa saja tidak mengerti arti nama ruangan-ruangan ini." Kecuali dua hal tersebut di atas, tidak ada jasa saya selama 9 bulan menjadi anggota MPR. Pengalaman yang justru selalu saya ingat dari masa itu adalah betapa melelahkannya mengikuti sidang-sidang badan pekerja. Karena itulah saya tidak tertarik untuk aktif dalam partai politik yang memungkinkan saya menjadi anggota DPR dan MPR. Saya jadi ilmuwan politik saja, tidak usah jadi politikus, kata saya kepada Akbar Tanjung, teman lama saya yang ketua Golkar. Dengan itu saya mohon agar nama saya tidak usah dicantumkan sebagai pengurus Golkar hasil musyawarah nasional luar biasa, yang berlangsung pasca berakhirnya keanggotaan saya selama 9 bulan di MPR. Habibie tak akan diterima oleh Amerika. Ketika saya di Washington DC, kebetulan juga datang Prof. Dr. Ir Muhammad Satli disertai istrinya, Prof. Dr. Saparinah Satli. Muhammad Satli adalah ekonom terkemuka Indonesia yang dulu bersama Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, menjadi arsitek ekonomi Orde Baru. Prof. Dr. Doro Jatun Kuncoro Jakti yang duduk sebagai Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat waktu itu adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang salah satu guru besarnya adalah Muhammad Satli. Nah, untuk menghormati mantan gurunya yang juga mantan petinggi ekonomi Orde Baru, Duta Besar mengadakan jamuan makan malam informal di Wisma Duta di Jalan Tilden. Rumah kediaman resmi Dubes itu besar dan dibeli oleh Dubes pertama Indonesia di Washington, Ali Sastroamidjojo. Pada zaman Soeharto, pada gedung besar itu tersedia kamar khusus untuk Bapak Presiden. Tapi setahu saya, Pak Harto hampir tidak pernah tidur di sana. Dia dan keluarga serta pengiringnya lebih suka menginap di hotel. Entah bagaimana kisahnya, saya dan istri ikut terundang ke pesta menghormati Prof. Muhammad Satli tersebut. Mungkin karena diusulkan oleh wakil Dubes, tapi bisa juga karena istri Dubes, Emi, adalah teman lama saya dan pernah sekantor di majalah Express pada tahun 1970. Sejumlah mantan Dubes Amerika di Jakarta juga turut diundang. Para tamu duduk mengelilingi meja-meja kecil menikmati hidangan nasi campur yang antara lain berlauk sate ayam. Hidangannya sendiri kering dan kurang menarik, tapi buat saya acara itu menjadi istimewa karena saya duduk semeja dengan Paul Wolfowitz. Nanti pada masa Presiden Bush kedua, mantan Dubes Amerika di Jakarta ini menjadi orang kedua di Pentagon dan tergolong dalam kelompok neokon yang bersemangat dan aktif merancang penyerbuan dan pendudukan Irak. Topik pembicaraan kami pada majelis makan malam itu adalah politik Indonesia beberapa bulan setelah jatuhnya Soeharto kepemimpinan Presiden Habibie dan prospek pemilihan umum yang dalam beberapa bulan lagi akan diadakan di Indonesia. Kami membicarakan siapa-siapa saja yang potensial bakal menduduki kursi kepresidenan sebagai hasil pemilu nanti. Sejumlah nama kami bicarakan. Seingat saya nama Gus Dur tidak kami sebut-sebut. Megawati, Amin Rais, Sultan Hamengkubuwono ke-10, Jenderal TNI Wiranto, dan Dr. Habibie kami percakapkan sebagai calon potensial. Ketika nama Habibie saya sebut, dengan cepat Wolfowitz mengomentari, Habibie tidak akan diterima oleh Amerika. Saya tersentak, bukan karena saya pro Habibie. Saya tersinggung oleh kesombongan Amerika yang merasa mampu dan punya hak menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia. Sejak kapan Presiden Indonesia ditentukan oleh Washington? Tanya saya dengan kesal.
Kami bangsa merdeka dan yang akan menentukan nasib kami, bukan negeri dan pemerintah Anda. Suasana makan malam agak terganggu, saya kira terutama karena saya kelihatan emosional. Saya memang sangat marah oleh ucapan Wolfowitz tersebut. Terus terang saya tersinggung oleh keangkuhannya. Sejak itu saya sedapat mungkin menghindari Wolfowitz. Saya melihat kembali mantan dubes Amerika itu di media center pemilu di Hotel Arya Duta Jakarta, tahun berikutnya. Kabarnya dia ikut rombongan peninjau pemilu pimpinan mantan Presiden Carter. Saya berusaha menghindar. Di Praha saya melihat Paul pada suatu konferensi tahunan yang digagas oleh mantan Presiden Republik Ceko, Václav Havel. Wolfowitz tahun itu berada di Praha bersama Bambang Harimurti, wartawan majalah Tempo. Bambang menjadi pembicara dalam konferensi tersebut. Menurut informasi yang kemudian sampai kepada saya, Paul Wolfowitz, yang memang bersahabat dengan Bambang, membujuk dan menyediakan kedudukan di Bank Dunia kepada junior saya di Tempo itu. Dr. Paul Wolfowitz waktu itu memang menduduki posisi tertinggi di Bank Dunia. Dia 2 kali menawari saya kedudukan vice presiden. Tapi karena terlibat skandal dengan seorang perempuan keturunan Libya, Wolfowitz yang istri pertamanya mahir menari Jawa, harus pergi dari bank tersebut. Keputusan itu berakibat pada Bambang yang akhirnya tidak pernah mendapat kesempatan bekerja pada Bank Dunia bersama mantan dubes Amerika tersebut. Semacam dinosaurus Muhammad Yunus Yusfiah adalah perwira komando pasukan khusus Kopassus yang pangkat tertingginya Letjen. Ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatan, Yunus baru beberapa hari menjabat Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan Sesdalok Bank, yang berkantor bersama Presiden di Bina Graha. Sebelum menjadi Sesdalok Bank, Yunus pernah menduduki posisi Kepala Staf Sosial Politik Kasospol ABRI. Juga pernah menjadi Komandan Sekolah Staf ABRI, Sesko ABRI, setelah sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Militer Pangdam Sriwijaya. Yunus juga pernah duduk sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri. Karir militernya mulai menonjol dalam berbagai operasi Timur Leste sekarang. Jabatan tertinggi Yunus di Timur Timur adalah Komandan Korem. Yunus adalah tipe serdadu tulen yang tidak begitu lancar dan canggih bicara soal-soal sosial politik, meski kemudian pernah menjadi Kepala Staf Sosial Politik Kasospol ABRI dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan setelah pensiun. Nah, disinilah bermulanya cerita menarik mengenai Yunus. Perwira komando dengan pengalaman tempur yang banyak, sebenarnya Yunus lebih pantas menjadi Komandan Kopassus atau Panglima Kostrat. Anehnya malah diangkat menjadi Kepala Staf Sosial Politik. Saya segera menemuinya di kantornya yang baru, di markas besar ABRI Cilangkap. Kata saya, kok aneh, Anda yang jago perang malah jadi Kasospol. Mengapa kacau begini ABRI? Yunus cuma tersenyum. Di Mabes ini mestinya Anda jadi kepala staf umum yang berurusan dengan penggunaan pasukan, kata saya lagi. Sebagai teman lama, berkenalan dengan Yunus sejak kapten, saya sering jumpa Yunus di kantornya. Sebagai peneliti peran politik militer Indonesia, kami sering berbicara mengenai topik penelitian saya. Tidak ada pendapat istimewa Yunus mengenai peran politik ABRI waktu itu. Tapi suatu kali dia mengejutkan banyak orang. Lewat sebuah pidato, Yunus mengingatkan agar peran sosial politik ABRI jangan sampai menjadi semacam dinosaurus. Karena tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan, dinosaurus akhirnya punah. Seperti kita ketahui, dui fungsi akhirnya memang mengalami nasib seperti dinosaurus, punah, dan ditinggalkan. Setelah reformasi, saya baru tahu bahwa sudah lama sebenarnya para perwira ABRI sadar bahwa dui fungsi tidak berfungsi lagi. Mereka semua hanya mengikuti kemauan dan perintah Soeharto yang memang menguasai ABRI. Artinya, ketika Yunus bicara tentang dinosaurus,
Dwi Fungsi sesungguhnya sudah sebuah dinosaurus yang bertahan hanya karena masih berguna bagi kekuasaan Soeharto. Begitu Soeharto turun tahta, Dwi Fungsi juga segera ditinggalkan TNI. Saya berada di rumah Yunus pada malam tertembaknya beberapa mahasiswa di Universitas Trisakti. Ketegangan politik sudah beberapa bulan melanda Indonesia waktu itu. Tertembaknya beberapa mahasiswa Trisakti itu amat mengingatkan saya pada terbunuhnya Arif Rahman Hakim pada tahun 1966, yang menjadi martir bagi mahasiswa untuk mendesak turun Soekarno. Saya menyampaikan kepada Yunus ramalan politik saya. Kita sedang berada pada hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Presiden Soeharto sedang berada di Kairo hari-hari itu. Beberapa hari kemudian presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu ternyata memang terpaksa turun tahta. B.J. Habibie sebagai wapres tampil menggantikannya. Sore hari setelah pergantian kepala negara, Yunus menelepon saya menginformasikan bahwa dirinya ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Tolak Pak Yunus, itu urusan sulit dan Anda tidak punya pengalaman. Saya sarankan kepada perwira Kopassus itu agar kalau harus jadi menteri transmigrasi dan tenaga kerja saja. Bicarakan dengan Fani Habibie, biar dia yang menyampaikan kepada abangnya. Selang sejam kemudian, Yunus menelepon lagi. Katanya dengan lega, saya sudah bicara dengan Fani, dia berjanji akan segera menyampaikan saran Anda kepada Presiden. Pagi hari esoknya, beberapa jam sebelum pengumuman susunan kabinet, Yunus menelepon lagi. Wah, bagaimana ini? Saya tetap akan diangkat menjadi Menteri Penerangan. Jawab saya singkat dalam bahasa Bugis, apa boleh buat, terimalah nasib Anda, dan manfaatkan dengan baik kesempatan itu. Di kemudian hari saya tahu bahwa sebenarnya Yunus pada mulanya akan dijadikan Menteri Pertahanan, dan Letjen TNI Hendro Priyono diarahkan menjadi Panglima ABRI, sedangkan Jenderal TNI Wiranto akan diposisikan oleh Presiden Habibie sebagai Menko Polkam. Semua gagal karena Angkatan Darat menolak Hendro Priyono menduduki jabatan Pangap. Jenderal TNI Faisal Tanjung yang menduduki kursi Menko Polkam pada kabinet terakhir Soeharto dipertahankan Presiden B.J. Habibie pada posisi yang sama. Sebagai teman lama, saya sering mampir di kantor Menteri Penerangan pada hari-hari itu. Menemani Yunus makan siang dan ngobrol, yang pertama menjadi perhatian Pak Menteri adalah bagaimana membebaskan pers. Yunus ingin membebaskan pers dari banyak aturan dalam wujud sejumlah surat izin dan berbagai peraturan yang mengekang. Yunus ingin agar siapa saja yang punya kemampuan dan modal, boleh menerbitkan koran dan majalah. Tugas pemerintah hanya menjaga agar kebebasan pers jangan disalahgunakan. Begitu jalan pikiran Yunus. Untuk mengantisipasi semua limpahan soal akibat adanya kebebasan pers, saya sarankan kepada Bapak Menteri terlebih dahulu minta pendapat dan pertimbangan aparat penegak hukum, ahli hukum, tokoh pers, dan para pengacara. Saya usulkan agar Adnan Buyung Nasution secepatnya diajak bicara. Staf menteri lalu mencari Abang Buyung, tidak berhasil. Bambang Wijoyanto yang bisa dihubungi. Bambang juga boleh, kata saya. Tokoh Lembaga Bantuan Hukum LBH, yang di kemudian hari menjadi salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini diminta datang ke kantor Menteri Penerangan. Saya tidak hadir ketika Yunus jumpa dengan Bambang dan para penegak hukum lainnya. Pembebasan pers dilaksanakan Yunus setelah bertemu sejumlah tokoh yang berurusan dengan hukum dan pers. Baru setelah itu keputusannya dia laporkan kepada Presiden Habibie. Bapak Presiden menerima laporan Yunus sambil berjalan bersama ke Masjid Baiturrahim di halaman Istana Merdeka menjelang sembahyang Jumat. Saya sampaikan kepada Presiden bahwa hari ini saya mengeluarkan perubahan surat keputusan Menteri Nomor 1. Saya melakukan penyederhanaan dari 16 persyaratan untuk bisa menerbitkan koran dan majalah menjadi 3. Yang 3 itu adalah akte notaris,
susunan pengurus, dan alamat. Komentar Presiden, "Good. It is very democratic," tutur Yunus kepada saya. Sebelum keputusan membebaskan pers itu diumumkan, saya berada di kamar menteri ketika di halaman datang demo para wartawan dan sejumlah aktivis LSM yang menuntut pemerintah memberi izin diterbitkannya kembali sejumlah koran dan majalah yang diberedel pemerintah Orde Baru pada tahun 1994. Dilaporkan kepada menteri nama-nama tokoh yang menunggu beliau di halaman. Disebut antara lain nama Gunawan Muhammad, mantan pemimpin redaksi majalah Tempo. "Mana Gunawan? Minta dia menemui saya agar secepatnya Tempo saya beri izin terbit." Yunus kemudian menemui sendiri para pengunjuk rasa dan berjanji memenuhi tuntutan mereka. Beberapa hari setelah mengumumkan pembebasan pers, Yunus bercerita mengenai reaksi teman-temannya para jenderal terhadap kebijakan pembebasan pers tersebut. Ada di antara mereka yang cemas kebebasan pers akan menyebabkan disintegrasi Indonesia. Jawab Yunus, justru kebebasan pers itu akan berfungsi mencegah disintegrasi, karena soal yang memicu kemungkinan disintegrasi dibicarakan secara terbuka oleh pers. Sambil bergurau Yunus juga berkata, "Siapa suruh mengangkat saya menjadi Menteri Penerangan?" Gagasan menciptakan kebebasan pers di Indonesia, menurut Yunus, sebenarnya sudah muncul pada dirinya ketika belajar di Amerika dan Inggris. Di sana dia melihat banyak koran dan majalah yang terbit dengan bebas tanpa direcoki pemerintah. "Kita ini bangsa besar, kok jumlah majalah dan korannya amat terbatas." Itu pun terkekang, katanya. Mengenai karir militer Yunus yang tersendat, di kemudian hari saya mendapat informasi bahwa pimpinan ABRI sebenarnya 2 kali mengusulkan agar perwira berdarah Bugis kelahiran Sidenreng Rapang ini menduduki jabatan militer yang pantas baginya. Selalu ditolak Pak Harto, kata seorang jenderal yang dekat dengan Panglima ABRI Faisal Tanjung. Mula-mula diusulkan menjadi Panglima Kostrat, ditolak. Untuk jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat, juga ditolak. Soeharto tidak mau ambil risiko, karena tidak kenal Yunus, kata Majen TNI Mukhlis Anwar, teman seangkatan tahun 1965, Yunus di Akademi Militer dan pernah menjabat asisten personil di Markas Besar Angkatan Darat. Memang pada masa itu, setelah Soeharto membersihkan ABRI dari para perwira yang dicurigainya sebagai pengikut Beni Murdani, hanya para jenderal yang secara pribadi dikenal oleh Bapak Presiden yang bisa menduduki posisi strategis. Akhirnya Yunus terdampar di Sekolah Staf dan Komando ABRI, setelah selama hanya 10 bulan menjabat sebagai Panglima Kodam Sriwijaya di Palembang. Pada masa itu jabatan Komandan Sesko ABRI pada umumnya dianggap sebagai pos bagi mereka yang kariernya sudah mentok. Yunus memang menduduki jabatan Komandan Sesko selama 3 tahun. Seorang perwira yang bertugas di Sesko ABRI kabarnya pernah bicara di depan teman-temannya, agar mereka jangan putus asa. Katanya, "Jangan mengeluh terdampar di sini, kalau Bang Yunus belum bunuh diri." Artinya, kekecewaan para perwira itu tidak ada artinya dibanding dengan nasib Yunus yang di mata para perwira itu telah diperlakukan secara tidak adil. Tapi bagaimana Yunus bisa jadi Kasospol? Soeharto tidak melihat posisi itu potensial mengancam kedudukan Bapak Presiden, jadi boleh saja diduduki orang yang tidak dikenalnya dengan baik, seperti Yunus. Soeharto kenal langsung Yunus barulah ketika sebagai Kasospol dan Ketua Fraksi ABRI Yunus datang, atas nama ABRI, meminta kesediaan Soeharto menjadi Presiden lewat sidang MPR Maret tahun 1998. Mungkin sebagai hadiah, Yunus ditarik Soeharto menduduki jabatan Sesdalokbang yang berkantor di samping kantor Bapak Presiden di Binagraha. Tapi Yunus cuma menduduki jabatan itu tidak sampai 3 pekan. Soeharto mundur pada akhir minggu ketika Yunus berkantor di Binagraha. Selama bertetangga kantor dengan Bapak Presiden, hanya sekali Yunus sempat bercakap-cakap dengan atasan langsungnya. Topik pembicaraan,
keluarga Yunus yang salah seorang anaknya belajar menjadi pemain golf profesional. Suatu kebetulan sejarah, Yunus berada di sekitar Bapak Presiden ketika upacara meletakkan jabatan itu disiarkan televisi ke seluruh dunia. Bisa diduga jalan hidup dan karir Jenderal Yunus Yusfiah akan lain seandainya Soeharto mengenalnya jauh sebelum saat lengser tiba, atau sama sekali tidak ada acara lengser, artinya kekuasaan Soeharto masih berlanjut. Sholawat Badar terus bergema. Saya sedang diwawancarai sebuah saluran TV Australia di depan pintu utama gedung sidang paripurna MPR ketika dari dalam gedung terdengar sholawat Badar. Gus Dur terpilih jadi presiden. Saya ikut terharu, meneteskan air mata dan wawancara terpaksa dihentikan. Meski tidak terlalu akrab, Gus Dur adalah kenalan lama yang saya kenang sebagai satu dari hanya beberapa politikus yang berani terhadap Presiden Soeharto pada dekade terakhir Orde Baru. Sebagai seorang sejarawan politik Indonesia, sholawat Badar yang terus bergema dalam ruang paripurna itu sungguh bagaikan ilustrasi musik yang mengiringi flashback pada imajinasi saya yang memunculkan rentetan adegan perjalanan peranan politik Islam, Nahdlatul Ulama, dan Gus Dur sendiri dari masa demokrasi parlementer, Orde Lama hingga Orde Baru. Puncaknya adalah era reformasi yang presiden terpilih pertamanya secara demokratis adalah Gus Dur. Dengan latar salawat Badar itu ikut juga tiba-tiba muncul ingatan saya kepada Soltas, seorang sosialis Belanda yang mengenang Sultan Syahrir sebagai seorang politikus sosialis Indonesia yang pernah menolak permintaan NU untuk pinjam intelektual. Konon kejadian itu berlangsung tidak lama setelah NU memisahkan diri dari Partai Masyumi di awal tahun 50-an. Waktu itu memang hampir semua politikus Islam yang berpendidikan sekolah Belanda, disebut kaum intelek oleh para kiai NU, berada dalam Masyumi sementara Partai NU para pimpinannya adalah mereka yang berlatar pendidikan pesantren. Kelak menjelang jatuhnya Orde Baru, perkumpulan Forum Demokrasi yang umumnya beranggotakan mereka yang lebih dekat kepada golongan sosialis dan sekuler, yang jadi pemimpinnya adalah justru Gus Dur. Hanya dalam waktu kurang dari setengah abad, keadaan sudah berbalik. NU tidak lagi perlu pinjam intelektual dari siapapun. NU telah berhasil mempunyai kaum intelek yang bahkan juga menjadi pemimpin kaum intelek golongan lain. Yang juga tidak kurang menarik dengan terpilihnya Gus Dur tersebut, posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, secara bersama diduduki oleh para mantan pemimpin organisasi Islam. Gus Dur mantan Ketua NU sebagai Presiden, Akbar Tanjung mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Ketua DPR, dan Amin Rais, mantan Ketua Muhammadiyah menduduki kursi Ketua MPR. Yang membedakan generasi pemimpin golongan Islam ini dengan para pendahulu mereka di tahun 50-an, tak seorang pun di antara pemimpin Islam mutakhir itu yang masih bicara tentang Indonesia sebagai negara yang harus berdasarkan syariat Islam. Tapi bagaimana Gus Dur yang partainya, PKB Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan suara jauh di bawah pencapaian partai pimpinan Megawati, PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa berhasil menjadi presiden? Berikut ini cerita Dr. Amin Rais, terkenal sebagai tokoh terpenting reformasi, tentang proses perjalanan Gus Dur menjadi presiden dan dinamika politik masa pasca pemilu 1999. Cerita ini dikisahkan kepada saya di Jakarta pada tanggal 4 Januari tahun 2013. Dalam sebuah pertemuan di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, PPSK, di Yogyakarta disadari setelah dihitung-hitung oleh Bambang Sudibyo, perolehan suara PDIP yang 35% tidak otomatis membuka jalan bagi Megawati jadi presiden. Penggabungan suara partai-partai berbasis Islam ternyata bisa mengungguli Golkar dan PDIP. Penggabungan itulah yang kemudian disebut oleh Bambang Sudibyo sebagai poros tengah. Jadi gagasan dan nama poros tengah itu bukan dari saya. Sementara itu,
terjadi pergolakan yang kurang menyenangkan dalam masyarakat. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah para pendukung PDIP mengumpulkan tanda tangan darah untuk mendukung Megawati menjadi presiden. Dari Makassar datang berita sejumlah orang Bugis Makassar merencanakan dengan beberapa kapal akan datang ke Jakarta memberikan dukungan agar Habibie dipilih lagi. Tekanan seperti itu saya tidak suka. Kita baru mulai berdemokrasi, penggunaan tekanan fisik harus dihindarkan. Kondisi seperti ini makin mempertebal keyakinan saya mencari calon lain, bukan Habibie dan juga bukan Megawati. Keyakinan itu makin kuat setelah laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak MPR. Setelah rapat PPSK, saya menemui Gus Dur di Jakarta. Kepadanya saya katakan, saya harus objektif. Kalau saya maju sebagai capres saya akan kalah kuat dibandingkan Anda. Penerimaan Anda dalam masyarakat lebih luas dibanding saya. Yang memang masih jadi soal adalah gangguan penglihatan Anda. Seminggu lagi saya akan ke New York berobat. Nanti pasti akan melihat lagi, kata Gus Dur dengan yakin. Saya bilang, Gus pakai insya Allah. Dia bilang, tidak usah pakai insya Allah. Ini sudah pasti. 8 hari sebelum pemilihan presiden, sehari setelah menjadi ketua MPR, saya menemui Megawati di Hotel Kempinski, sekarang Intercontinental. Waktu itu Megawati ditemani Laksamana Soekardi. Mengingat Megawati adalah ketua partai pemenang pemilu, saya bertanya mengenai rencana power sharing pembagian kekuasaan. Apa maksudnya power sharing? Tanya Megawati. Saya jelaskan, siapa dapat apa. Dalam politik, hal demikian selalu seperti itu. Dimanapun begitu aturan mainnya. Politik dagang sapi. Mas Amin, itu rahasia dapur saya, tidak bisa saya buka. Pembicaraan dengan Megawati yang tidak membawa hasil itu makin mempertebal kepercayaan kami mencalonkan Gus Dur. Menyampaikan kegagalan pembicaraan dengan Megawati kepada Gus Dur, saya berkata, Gus, kita makin mantap memilih Anda. Tidak kurang menarik adalah kegiatan Habibie beberapa saat setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. Saya tiba di kediamannya pukul 2 dini hari. Di sana sudah ada Jenderal Wiranto, Akbar Tanjung, Hamzah Has, Yusril Iza Mahendra, dan para tokoh Partai Amanat Nasional PAN, tokoh Partai Keadilan, sekarang Partai Keadilan Sejahtera PKS, sejumlah tokoh Golkar, utusan daerah, dan utusan golongan. Menjelaskan keputusannya untuk tidak lagi maju sebagai calon presiden, Habibie menyampaikan kesepakatan mereka yang hadir menunjuk saya menghadapi Megawati. Anda yang maju, kata Habibie. Saya betul-betul terkejut, tapi saya sudah menyatakan dukungan kepada Gus Dur. Saya lalu teringat di masa lalu tokoh-tokoh NU sering merasa di-bypass oleh teman-teman masyumi Islam modernis, maka kalau saya menerima menjadi capres sebagai yang diusulkan Habibie dan teman-teman yang hadir malam itu, nanti akan ada cap Muhammadiyah menelikung NU. Ini akan menimbulkan luka yang memerlukan beberapa generasi untuk sembuh. Gus Dur akhirnya jadi presiden, dan Megawati sebagai wakilnya. Kabinet disusun bersama dengan Megawati, Akbar Tanjung, Wiranto, dan Gus Dur sendiri. Yang mutlak diminta Gus Dur adalah jabatan Menteri Luar Negeri untuk Dr. Alwi Shihab. Bahasa Inggrisnya bagus dan bahasa Arabnya gaya Mesir yang sempurna. Yang terakhir ini perlu untuk hubungan kita dengan Timur Tengah, begitu Gus Dur menjelaskannya. Saya meminta kursi untuk Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan. Ketika Akbar Tanjung mengusulkan Slamet Effendi Jusuf, anggota Golkar yang mantan Ketua Ansor Organisasi Pemuda NU, Gus Dur menolak. Alasan penolakan, Slamet adalah lawannya dalam NU. Kalau Pak Harto batuk-batuk. Tidak lama setelah duduk di istana sebagai presiden, Gus Dur memerintahkan sekretarisnya mengundang saya ke istana. Waktu itu bulan puasa tapi saya diterima sore hari, yakni menjelang waktu buka puasa. Di ruang tamu,
saya dipersilahkan menunggu giliran bersama Jenderal TNI Subagio Hadisiswoyo, mantan Kasat. Presiden sedang menerima Prof. Wijoyo Nitisastro dan Prof. Ali Wardana. Oleh Ratih Harjono, Sekretaris Presiden, saya dipersilakan masuk setelah dua profesor itu keluar. Ruang kerja Presiden sangat luas. Di salah satu sudut, duduk Gus Dur sang Presiden. Melangkah ke arah Presiden, saya tiba-tiba merasa geli. Bertahun-tahun orang yang duduk di ruangan itu adalah Soeharto, seorang jenderal dan presiden yang berkuasa lama dan amat ditakuti. Kini yang duduk di sana adalah kenalan lama saya. Saya teringat, sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, jumpa Presiden Soeharto suatu kali di kantor itu. Untuk tidak membuat kesalahan di depan orang yang sangat berkuasa waktu itu, sebelum menghadap Bapak Presiden saya merasa perlu mendapat pengarahan dari Jenderal TNI Ahmad Tahir, jenderal yang kenal lama Bapak Presiden, mengenai bagaimana cara bicara dengan Soeharto. Salah satu petunjuk Pak Tahir yang saya masih ingat, kalau Pak Harto batuk-batuk, kita harus berhenti bicara, sebab Presiden sendiri sudah akan bicara. Kini keadaannya lain sama sekali. Mendekati meja Presiden, saya mengucapkan salam, dan ketika duduk bahkan sebelum dipersilahkan, pada kursi di depan meja Presiden, saya memegang tangan Gus Dur sambil menyebut nama saya. Saya tetap memanggil pemimpin terbaru Indonesia itu dengan panggilan lama yang bertahun-tahun saya pakai, Mas Durrahman, bukan Gus Dur, apalagi Bapak Presiden. Karena itu pada pertemuan pertama kami sejak Gus Dur jadi Presiden, saya bertanya apakah saya boleh tetap memanggil beliau dengan cara lama. Silahkan, itu bukan soal. Yang kami bicarakan adalah mengenai Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Tanya Gus Dur, Lemhanas itu lembaga militer atau sipil? Saya jawab dengan cepat, itu lembaga sipil yang dititipkan pengelolaannya oleh Bung Karno kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Mungkin karena itu gubernurnya selalu tentara. Gus Dur melanjutkan, begini, saya didesak teman-teman memanfaatkan tenaga Anda. Saya juga memang perlu banyak tenaga untuk membantu saya. Sekarang saya minta Anda menjadi gubernur Lemhanas. Ini suatu kehormatan besar menjadi gubernur sipil pertama memimpin Lemhanas. Tapi tawaran itu dengan sopan saya tolak. Di Lemhanas itu terlalu banyak tentara dan mantan tentara. Bagaimana saya harus mengurus lembaga dengan banyak tentara padahal saya ini takut kepada tentara, kata saya. Mungkin Gus Dur dan banyak orang lainnya terkejut mendengar pernyataan saya takut pada tentara, ketika hampir semua orang tahu saya sebagai peneliti peran politik tentara selama bertahun-tahun berhubungan dengan tentara. Tapi justru karena kenal tentara dalam suatu sistem otoriter itulah maka saya takut kepada aparat bersenjata dan punya peran politik dengan sejumlah kekuasaan yang kadang sulit diawasi dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kepada Bapak Presiden saya usulkan agar kalau memang tenaga saya bisa dimanfaatkan, kirim saja saya menjadi duta besar di negeri kecil, kurang penting, dan jarang berurusan dengan Indonesia. Anda jadi gubernur Lemhanas dulu selama 2 tahun, setelah itu Anda saya angkat menjadi duta besar, bujuk Bapak Presiden. Keluar dari istana, saya menelepon Marsilam Simanjuntak, Sekretaris Kabinet dan orang dekat Gus Dur waktu itu. Kalau Agung Gumelar bisa jadi gubernur Lemhanas, masak Anda tidak bisa, kata Marsilam. Marsilam lupa, Agung itu seorang jenderal, saya ini kopral saja bukan. Seperti kemudian diketahui, saya tidak pernah jadi gubernur Lemhanas, juga tidak pernah dikirim sebagai dubes di masa pemerintahan Gus Dur. Saya harus menunggu beberapa tahun sebelum akhirnya Presiden SBY mengirim saya ke Praha sebagai dubes Indonesia untuk Republik Ceko.